Halo semuanya, welcome di channel Doksan Crypto. Ya, di sini tanggal 14 Oktober 2025. Ya, di sini live-nya nggak seperti biasa ya guys ya, karena ini masih di luar ya. Tapi aku pengen update sesuatu ya untuk kalian, terutama di market crypto. Ya, oke, langsung kita di sini langsung lihat chartnya aja ya guys ya, langsung lihat chartnya aja di Bitcoin. Bitcoin naik guys ya. Bitcoin naik ke 115.800 ya tiba-tiba ya. Kemarin dibanting ya. Dibanting parah banget ya. Jadi kesimpulannya yang kemarin itu memang seharusnya nggak terjadi ya guys ya. Flash out atau dump parah yang kemarin itu flash dump apapun itu ya. Seharusnya itu nggak terjadi guys ya. Terjadi karena apa berarti ya? Karena kemarin ya hedge fund pada buang barang itu benar dan ditambah oleh CZ ya. CZ yang tidak merealisasikan order book ya. Jadi sehingga itu seolah-olah tidak ada tahanan guys ya. Jadi itu adalah peristiwa yang disengaja menurutku. Ya. Ya, misalkan kita ada order book ya di 117. Kemarin kan di 117 guys ya. Nah, misalkan kita beli di spot ya. Untuk lebih jelasnya ini aku ilangin dulu guys ya. Untuk lebih jelasnya ya, misalkan kita pasang order ya, limit order beli di 117 ya. Tapi oleh Binance itu nggak dibelikan ya. Nggak dibelikan aset itu, aset tersebut tuh nggak dibelikan, di hold sama dia. Sehingga apa? Orang yang jual itu nggak ada yang nahan ya. Dinding di sini tuh nggak ada, nggak terbentuk. Dinding maksudnya apa dok? Dinding yang membuat ya harga itu bisa bertahan atau rebound ya. Di sini kan seharusnya ada dinding ya, karena di sini juga ada supportnya 117. Kemudian di mana lagi? Di sini ya, 114 itu juga ada supportnya yang cukup kuat ya. Apalagi di sini ya, apalagi di 109 ini ya. 109 ini ya kuat banget ya. Seharusnya ada support kuat banget di situ, tapi dia tembus ya, tembus bablas ke bawah sini, guys. Dan itu memang manipulasi ya, jelas manipulasi. Oke, kita lihat crypto bubble dulu guys ya. Kita lihat crypto bubble dulu. Ini apa guys? Oke, kita close dulu guys ya. Kita close dulu. Ya, di sini kita bisa lihat ya. Koei ya, turun ya, turun cukup dalam ya. Kemarin ini sempat viral ya, naik tinggi kemudian ngedam ya. Jadi di sini aku selalu nggak berani ya guys ya untuk koin-koin seperti ini. Untuk yang lain ya rebound-rebound biasa ya guys ya. Cuman di sini tetap hati-hati ya. Kita kripto mungkin masih delay ya guys ya. Masih harganya tuh masih ditahan-tahan ya menurutku oleh bandarnya, oleh CZ yang sangat kejam itu ya. Untuk market crypto jadi masih berpotensi untuk sideways dan cenderung apa ya, konsolidasi masih bisa guys ya, masih bisa banget menurutku. Oke, kita bisa melihat di sini ya. Untuk di saham hari ini ya tanggal 14 ya, tanggal 14 kemarin tadi kan closingnya tanggal jam 3 ya, jam 3 pagi tanggal 14 ya Oktober waktu Indonesia Barat ya seharusnya ya. Kita bisa lihat di sini. Ini S&P ya, ini ya. Kalian bisa lihat S&P 500 di sini itu naik guys ya. Saham-sahamnya naik semua ya. Adobe, kemudian AMD. Banyak banget ya S&P. S&P itu naik guys. Naiknya berapa persen? Di sini kita cari S&P ya coba ya. S&P ya. Kok ada? Oke, nah ini ya S&P ya. Kita bisa lihat hari ini berapa? Plus 1,28% guys. 1,28%. 1,28% itu ya naik guys ya, bagus, sangat bagus. Microsoft, Google, Meta ya naik semua. Nvidia ya 2 plus 2,81% itu gede banget ya. Itu gede banget ya guys ya. Oke, kemudian tadi Nasdaq ya. Nasdaq kita lihat berapa ya. Ini Nasdaq itu naik terus ya, all time high terus. Kita lihat harinya berapa? 2% guys ya, 1,97%. Oke. Kita lihat Bitcoin kemana ya. Bitcoin nggak kemana-mana guys ya. BTC ya kita lihat. BTC di sini harinya itu cuman sedikit guys ya, kenaikannya. Oke.
Nah, kenaikan cuma sekitar 1%-an aja ya. 0 nih ya, 0,7%. Oke ya. Jadi Bitcoin ini harganya masih gampang banget dimanipulasi ya guys ya. Terutama oleh CZ. Kenapa kok oleh CZ? Karena barangnya itu atau yang membentuk suatu harga ya, itu adalah di tokonya ya. Kalian kan sudah pernah aku jelaskan ya. Kenapa kok harga Bitcoin ini kok volatil banget gitu ya? Karena orang yang jual barang ya itu sebenarnya sedikit guys ya. Di tokonya tuh juga sedikit ya. Exchange reserve itu all time low. Jadi sangat gampang untuk dimanipulasi ya harga dari Bitcoinnya ya. Jadi seperti itu. Dan yang punya exchange terbesar siapa? Ya Binance, exchange terbesarnya. Ya, makanya lebih gampang dimanipulasi. Untuk supply-supply yang lainnya di mana? Ada di ETF, ada di Michael Saylor, itu nggak jualan sama sekali guys ya. Jadi jelas yang memanipulasi harga itu adalah CZ setan itu ya guys ya. CZ setan ya aku kalau bilangnya ya. Masa dia bisa ke sini guys ya? Itu nggak masuk akal menurutku ya. Dan seharusnya harganya ke sini ke bawah itu adalah harga yang nggak perlu atau harga yang dibuat-buat ya. Oke, kita bisa melihat di sini, Dok. Terus kemungkinan market kripto akan dibawa kemana ya? Oke, di sini jelas ya ada support yang sangat kuat ya. Kemudian nge-weak ini adalah manipulasi ya guys ya. Manipulasi ya pastinya kita sideways aja guys ya. Kenapa? Karena di sini naiknya juga nggak bisa naik banget ya, nggak bisa naik kenceng banget. Di sini ada area resisten di sini ya, area supply-nya di sini di 117, 118 ya. Di situ Bitcoin tampak belum mampu ke situ ya. Menurutku kita range-nya tuh tinggi guys ya. Range-nya tuh kita bisa ke sini ya kan. Kemudian ke bawah sini itu bisa lagi guys ya, tetap sama ya. Jadi kita ranging lagi. Ranging itu apa, Dok? Ranging itu adalah harganya tuh konsolidasi ya. Kita bisa aja masuk ke channel ini untuk time frame one day ya. Apakah pernah kita mengalami hal seperti ini? Pernah ya. Kita bisa melihat di sini, oke. Nah, kita bisa melihat di sini, oke. Pada saat terjadi dump ya, dump parah, apakah kita bisa berpotensi seperti ini? Bisa aja guys ya, karena marketnya kripto itu curang sekali ya CZ. Misalkan kita udah turun ya, turun 10% ya. Mirip kan kayak kemarin ya kan. Oke, misalkan kita ini ya dari atas ya, dari atas ke sini ya, ya sekitar 10%, 12%-an ya kan. Ke sini 12%, kita dibawa naik dulu, kemudian turun lebih dalam apakah bisa? Bisa ya. Makanya ini masih menurutku masih sideways ya. Bisa jadi masih sideways. Ini untuk pandanganku ya, pandanganku pribadi, oke? Ini minus ya kan, segini, keliru lagi. Oke, misalkan ini ya, minus sekitar 10% ya, sekitar 10%. Kemudian Bitcoinnya tuh naik ya kan, naik dulu di sini. Oke, naik berapa persen nih guys? 8%, habis gitu turun dulu guys ya, turun dulu, habis gitu baru naik lagi. Bisa jadi seperti ini ya. Makanya di sini yang perlu kita lakukan adalah cicil beli guys ya. Cicil beli jangan di satu harga ya. Untuk Cina dan lain sebagainya itu tarif itu sebenarnya nggak ada hubungannya guys ya. Tarif itu paling cuman ya sedikit aja, nggak bisa memanipulasi harga tuh kayak gini. Yang bisa memanipulasi harga kayak gini tuh adalah Binance. Makanya hati-hati untuk yang trading trading futures ya terutama ya. Jadi di X itu lagi banyak perdebatan ya, lagi banyak perdebatan kalau semua kemarin itu adalah salahnya CZ Binance, jelas itu ya. Tetapi Binance ya dengan antek-anteknya ya, itu dia malah menyalahkan DEX ya, seperti Hyperliquid. Padahal Hyperliquid itu nggak segede itu ya untuk volumenya ya, itu seperberapanya gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya apa dok? Untuk harga pergerakan Bitcoin ya masih cenderung ya bisa turun-turun lagi ya guys ya, bisa turun lagi sideways, tapi itu adalah waktunya untuk cicil beli guys ya. Waktunya untuk cicil beli, jangan all in di satu harga gitu ya. Jadi kita patokannya apa? Patokannya kita ya ini guys ya, S&P ya. S&P ini sempat ya naik ya kan, ini langsung naik guys, tek kayak gitu ya,
langsung naik tinggi. S&P ya, S&P-nya hampir all time high lagi ya. Selama S&P-nya juga masih di sini ya, Bitcoin juga nggak mungkin langsung naik all time high juga ya. Apalagi Bitcoin itu juga lagging itu delay guys ya, harganya nggak langsung naik. Dia mengikuti Nasdaq ya, mengikuti ini ya, Nasdaq. Ini kan juga sudah positif ya guys ya. Sudah berapa persen ya? Nasdaq ya itu tadi ya 1,75% itu tinggi guys ya. Seharusnya kalau misalkan di Bitcoin ya itu bisa naik 10% harusnya. Kenapa dok kayak gitu? Karena market cap dari Nasdaq ya itu lebih berkali-kali lipatnya dari Bitcoin kayak gitu ya. Tapi Bitcoin cuma naik beberapa persen aja. Berarti masih bandarnya itu mau mainin atas bawah guys ya untuk Bitcoin. Kalau menurutku pribadi seperti itu guys ya. Masih mau mainin atas bawah ya kan. Nah, ini ada major support ya. Ternyata kemarin dijebol ya. Dijebol oleh CZ ya. Oke, ya ini bisa kita masih kayak gitu guys ya. Masih apa ya? Kita seolah-olah kita tuh sudah bullish ya. Padahal ya masih kayak gitu ya, sama kayak ini tadi ya. Kemudian makin turun lagi bisa aja ya guys ya. Ini ya tadi ya, sorry. Ya. Habis Q6 naik terus Q6 lagi baru naik lagi. Itu bisa aja skenario terjadi ya. Makanya yang bisa kita lakukan adalah ya cicil beli di area sini. Oke, jadi segitu saja ya. Ini tanggal 14 Oktober 2025 jam 5.16 ya guys ya. Oke, semoga kita cuan selalu ya. Bye bye. Jangan lupa subscribe guys ya. Jangan lupa subscribe, komen dan juga share juga ya biar aku lebih semangat untuk update seperti ini ya. Ini termasuk apa ya, emergency ya, karena nanti siang, sore ya, malam itu sibuk guys ya. Oke, terima kasih. Bye bye.